Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai soleh-soleha kelas 4. Gimana kabarnya hari ini? Sehat ya? Ya, Ibu doakan kita semua sehat dan berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jumpa lagi dengan Ibu ya dalam pembelajaran tematik di hari Rabu 13 Januari 2021. Pembelajaran tematik hari ini mengenai materi IPA. Ya, sudah siapkah kalian belajar? Siap, harus siap. Ya, semangat ya hari ini. Tepuk semangat. Semangat. Oke ya. Nah, pembahasan hari ini kalian bisa dilihat di buku paketnya, dipersiapkan buku paketnya di halaman 7, halaman 8 dan juga halaman 19. Oke, kita mulai pembahasan pertama. Dalam pembahasan IPA ini mengenai pertumbuhan dan perkembangan hewan. Nah, pertumbuhan dan perkembangan itu memiliki makna yang berbeda. Nah, apa sih perbedaan pertumbuhan dan perkembangan? Pertumbuhan artinya bertambahnya ukuran berat badan dan tinggi badan. Pertumbuhan manusia terjadi sejak dalam masa kandungan hingga dewasa. Pertumbuhan manusia akan berhenti saat dewasa. Nah, kita semua mengalami pertumbuhan ya. Dimulai dari bayi sampai sekarang. Tidak mungkin kita langsung sebesar ini ya, tetapi kita melalui proses pertumbuhan dimulai dari bayi, dimulai dari lalu anak-anak, lalu fase remaja dan dewasa. Nah, nanti kalau sudah dewasa, pertumbuhannya akan berhenti ya, tidak akan terus tinggi ke atas ya. Kalau sudah dewasa nanti kalau di manusia itu akan berhenti. Nah, seperti tumbuhan juga mengalami fase pertumbuhan. Dimulai dari biji, lalu kecambah, lalu mulailah tanaman muda dan tanaman dewasa ya. Tanaman juga sama mengalami pertumbuhan. Dan hewan pun juga sama mengalami pertumbuhan. Seperti pertumbuhan ayam nih, dimulai dari apa? Dimulai dari ayam, dimulai dari telur ya. Lalu telur akan menetas menjadi anak ayam jadi ayam muda dan menjadi ayam dewasa. Itulah yang dinamakan pertumbuhan. Oke, kita lanjut. Nah, perkembangan tadi sudah pertumbuhan, sekarang perkembangan. Perkembangan adalah perubahan kecakapan, kematangan fisik, emosi, dan pikiran menuju dewasa. Pertumbuhan manusia akan berhenti saat dewasa, namun perkembangan emosi dan pikiran manusia akan terus berkembang. Nah, kalau pertumbuhan terus nanti kalau dewasa akan berhenti, sedangkan perbedaan dengan perkembangan, kalau perkembangan itu sampai nanti pun akan terus berkembang. Nah, contoh seperti bayi itu akan melalui fase perkembangan ya, yang asalnya hanya bisa berbaring ya. Lalu bayi itu akan bisa tengkurap. Nah, lalu bayi itu akan bisa merangkak dan bisa nanti bisa memegang
kalau lagi menyusu bisa megang botol sendiri ya, lalu bisa merangkak dan bisa berdiri. Itulah contoh dari perkembangan ya. Jadi makhluk hidup itu akan mengalami pertumbuhan dan mengalami perkembangan. Oke, kita lanjut. Nah, di situ ada beberapa hewan-hewan seperti hewan peliharaan ya. Ada kucing, ada ayam, dan juga ada sapi. Masih banyak lagi yang lainnya. Nah, pada gambar-gambar di atas terdapat anak hewan dan hewan dewasa. Berarti hewan mengalami pertumbuhan. Ya, tidak mungkin hewan itu dari besar, nah tetapi dari kecil dulu menjadi dewasa. Semua makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Manusia dan hewan mengalami beberapa tahapan pertumbuhan dan perkembangan dalam kehidupannya. Tahapan-tahapan pertumbuhan dan perkembangan hewan membentuk suatu siklus atau daur hidup. Nah, kita akan berbicara mengenai daur hidup ya. Ya, daur hidup hewan. Setiap hewan memiliki daur hidup yang berbeda-beda. Ada hewan yang mengalami perubahan bentuk di tiap tahap hidupnya. Akan tetapi, ada juga hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk pada tiap tahap hidupnya. Nah, nanti akan dijelaskan lagi. Nah, hewan yang mengalami perubahan bentuk dalam daur hidupnya berarti mengalami metamorfosis. Nah, kita akan berbicara mengenai metamorfosis. Apa itu metamorfosis? Metamorfosis adalah proses perubahan bentuk tubuh. Nah, itu adalah metamorfosis, ya. Nah, di situ adalah gambar hewan-hewan yang mengalami metamorfosis. Tetapi ada perbedaan dari kedua gambar hewan tersebut. Ya, yang pertama ada gambar apa? Kupu-kupu. Yang sebelah kanannya adalah gambar belalang. Mereka mengalami daur hidup ya, tetapi daur hidupnya berbeda. Nah, dapatkah kalian menemukan perbedaan daur hidup kupu-kupu dan belalang? Nah, kita lihat. Berbicara mengenai metamorfosis, ada beberapa jenis hewan yang mengalami proses metamorfosis, namun ada juga hewan yang tidak mengalami proses metamorfosis. Seperti tadi gambar kupu-kupu dan belalang itu adalah hewan-hewan yang mengalami metamorfosis, tetapi berbeda metamorfosisnya. Kalau yang tadi hewan peliharaan itu seperti kucing, ayam, ya, sapi itu tidak mengalami metamorfosis. Nah, metamorfosis itu ada dua, ya, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Kalau dilihat tadi di gambar, ini kupu-kupu ini adalah termasuk hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Dan belalang ini adalah hewan yang tidak mengalami metamorfosis tidak sempurna. Kenapa? Ya, kita jelaskan di sini. Nah, metamorfosis sempurna. Proses metamorfosis pertama yang terjadi pada hewan adalah metamorfosis sempurna. Metamorfosis ini dikatakan sempurna saat perubahan yang terjadi pada hewan melewati 4 tahapan perubahan tubuh. Seperti tadi kupu-kupu. Nah, kupu-kupu itu melewati 4 tahapan, yaitu telur ya, lalu fase ulat
atau larva, lalu kepompong atau pupa, lalulah berubah menjadi kupu-kupu. Itu yang dilewati dari kupu-kupu ya. Nah, salah satu tahapan metamorfosis sempurna yaitu pupa atau kepompong. Contoh yang hewan yang daur hidup sempurna adalah kupu-kupu ya. Nah, di sini daur hidup kupu-kupu dimulai dari kupu-kupu yang siap mencari tanaman yang cocok untuk meletakkan telurnya. Nah, di situ ada gambar kupu-kupu. Mereka meletakkan telur-telurnya. Lalu telur kupu-kupu itu kemudian akan menetas menjadi ulat atau fase larva. Ya, ulat-ulat ini memakan dedaunan sehingga tubuhnya menjadi besar. Yang asalnya tadi telur berubah menjadi ulat. Ya, kamu pernah lihat ulat ya? Nah, seperti cacing ya. Nah, lalu setelah itu ulat itu akan membuat kepompong atau pupa, fase pupa. Dari mana kepompong itu berasal? Dari air liurnya. Nah, air liurnya itu, kepompongnya itu akan mengeras membentuk benang-benang. Nah, ini juga berguna sekali ya dalam pembuatan kain. Nah, kain sutra ini berasal dari kepompongnya. Benang-benang ini berasal dari kepompong. Nah, ulat pembungkus tubuhnya dengan benang-benang tersebut membentuk kepompong. Pada saat menjadi kepompong, ulat berhenti makan dan tidak bergerak, ya, seperti terbungkus ulatnya di dalam, tetapi ia tidak mati. Nah, pada tahap kepompong inilah perlahan-lahan yang tadinya ulat, nah, akan berubah keluar dari kepompongnya itu berubah menjadi makhluk hidup dengan bentuk baru. Tadi kayak cacing berubah menjadi seekor kupu-kupu yang sangat indah. Itulah fase dari daur hidup dari kupu-kupu ya. Nah, tadi apa sih perbedaan dengan belalang? Daur hidup belalang ini diawali dengan bertelur, sama ya. Proses bertelur pada belalang itu memerlukan waktu 3 sampai 4 hari hingga semua telur dikeluarkan. Biasanya belalang yang betina meletakkan telurnya pada tanah atau tumbuhan tertentu. Kemudian telur belalang menetas menjadi nimfa, yaitu belalang muda tidak bersayap yang memiliki bentuk tubuh mirip dengan induknya. Ya, jadi pas menetas telurnya, bentuk belalang itu waktu masih kecilnya sama bentuknya dengan bentuk bentuk yang sudah dewasanya ya. Umumnya proses nimfa itu berlangsung selama 25 sampai 40 hari ya. 1 bulan lebih. Kemudian nimfa mengalami pergantian kulit terakhir sehingga berubahlah menjadi belalang yang dewasa yang bersayap. Nah, itu adalah perbedaan dari daur hidup kupu-kupu dan daur hidup belalang. Nah, jadi mereka berdua itu, kupu-kupu dan belalang itu mengalami metamorfosis. Kalau kupu-kupu mengalami metamorfosis sempurna, sedangkan belalang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Nah, selesailah pembahasan di
mengenai daur hidup hewan, pertumbuhan dan perkembangan hewan ya. Semoga pembahasan di hari ini bermanfaat bagi kita semua ya dan menambah ilmu untuk kita semua. Nah, silahkan kalian juga bisa baca-baca lagi di buku atau cari-cari bahan materi di buku-buku ya mengenai daur hidup hewan. Nah, kalian sudah mengenal kata metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Untuk hari ini tugasnya tenang saja ya, tugasnya gampang kok. Hanya tinggal kalian aja yang mau ya, yang mau mengikuti pembelajarannya. Nah, tugasnya adalah silahkan cari 5 hewan yang mengalami metamorfosis sempurna dan 5 hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Nah, sebutkan 5 hewan itu melalui voice note ya, melalui voice note, lalu kirimkan jawabannya ke wali kelas kalian. Oke? Ya, mudah sekali ya. Terima kasih atas perhatiannya semua. Mohon maaf bila ada kesalahan. Jika ada yang belum paham, boleh tanya ke ibu atau ke wali kelasnya ya. Tetap semangat hari ini dalam dalam belajar. Oke. Nah, terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.